Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya. Mohon izin Bapak Ibu semuanya, saya melanjutkan materi. Pertama, tadi sudah disampaikan Pak Rusdi terkait dengan instrumen, kemudian yang kedua tadi sudah disampaikan oleh Pak Daris terkait bagaimana cara proses pengisian melalui aplikasi. Jadi saya akan coba share di sini. Bapak Ibu, sebelumnya jika Bapak akan melakukan instalasi bersama dengan kita, Bapak Ibu sudah bisa mengunduhnya aplikasi melalui laman PMP seperti yang saya share di sini. Jadi Bapak Ibu, mungkin karena Ibu kepala sekolah yang banyak ya, jadi nanti Bapak Ibu kepala sekolah ini bisa menyampaikan ke operator bahwa pengisian untuk evaluasi diri sekolah tahun 2020 sudah bisa dimulai untuk jenjang SD, SMP, dan SMA. Selanjutnya nanti untuk jenjang SLB akan ada informasi lebih lanjut. Dan tadi juga sudah dijelaskan bahwa untuk jenjang SMK nanti aplikasinya akan menyusul mungkin langsung dari Dirjen Vokasi, seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, untuk yang jenjang SD, SMP, SMA itu bisa sudah mengunduh aplikasinya melalui laman pm.kemdikbud.go.id seperti ini Bapak Ibu ya. Dari situ nanti Bapak Ibu bisa langsung mengunduh aplikasinya seperti yang ada di tampilan kanan layar Bapak Ibu. Di sini ada aplikasi link 1, unduh aplikasi link 2. Silahkan jika Bapak Ibu akan melakukan praktek bersama-sama dengan kami. Tapi jika Bapak Ibu kepala sekolah mungkin nanti bisa minta tolong operatornya langsung mempraktekannya, karena syarat dari instalasi aplikasi EDS tahun 2020 ini yaitu sudah ada aplikasi Dapodik di dalam laptop atau komputer Bapak Ibu semuanya. Jika dalam komputer Bapak Ibu semuanya belum ada aplikasi Dapodik, maka aplikasi EDS ini tidak bisa diinstal. Seperti itu Bapak Ibu ya. Nah Bapak Ibu setelah mengunduh ini nanti akan langsung ada namanya installernya, seperti itu ya Bapak Ibu. Atau bisa juga Bapak Ibu langsung klik link beritanya. Tadi di sini kan ada link berita terkait dengan rilis aplikasi EDS tahun 2020. Nah, Bapak Ibu tinggal klik beritanya, nanti akan muncul di sini berbagai informasi. Jangan lupa dibaca informasinya ini Bapak Ibu, karena di sini penting sekali informasinya dalam proses instalasi EDS tahun 2020. Yang terutama adalah bagaimana cara proses penginstalasinya. Jadi di sini proses instalasinya itu yang harus dicermati satu persatu. Yang tidak lupa pentingnya di sini yaitu hapus atau uninstall aplikasi EDS versi sebelumnya atau EDS versi 2020.08.17 seperti itu Bapak Ibu. Karena versi yang 2000 aplikasi EDS 2019 itu baru selesai bulan kemarin, jadi takutnya Bapak Ibu ini salah unduh nanti ya, atau tetap menggunakan EDS yang lama. Tidak Bapak Ibu ya, jadi EDS yang lama itu nanti di uninstall. Terus ada pertanyaan, bagaimana kalau sekolah kami sama sekali belum mengisi EDS yang lama? Ya sudah, karena waktunya sudah lewat, maka langsung saja install aplikasi EDS 2020 dan kami harapkan jangan sampai terlambat untuk mengisi yang EDS tahun 2020 ini versi COVID-19. Nanti kalau sampai terlambat lagi, nanti sekolah Bapak Ibu tidak punya rapor mutu yang 2020. Yang kemarin 2019 mungkin terlewat, 2020-nya jangan sampai terlewat. Jadi diharapkan nanti yang 2020 segera untuk dilakukan pengisian pada instrumen aplikasi EDS versi COVID-19. Seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi di sini jangan lupa, nanti karena di sini Bapak Ibu kepala sekolah, jangan lupa sampaikan kepada Bapak Ibu operator. Jangan lupa untuk membaca semua apa yang ada di aplikasi, apa yang ada di laman PMP. Ini informasinya penting Bapak Ibu untuk kelanjutan dari instalasinya ya Bapak Ibu.
Di sini juga sudah ada link aplikasi, ada juga panduan, ada juga panduan terkait supervisi mutu untuk Bapak Ibu pengawas. Bapak Ibu, jadi jangan lupa untuk menyampaikan hal ini kepada operator. Nah, Bapak Ibu juga bisa langsung klik unduhan di sini. Klik unduhan di sini, nanti akan muncul tab unduhan seperti ini Bapak Ibu. Nah, bisa juga unduh aplikasinya melalui menu unduhan. Nanti di sini bisa unduh aplikasi EDS 2020 COVID-19. Bisa juga Bapak Ibu unduh prefilnya jika Bapak Ibu akan registrasi menggunakan prefil. Nah, di sini Bapak Ibu tinggal pilih nanti prefil untuk Kepulauan Riau, di sini nomor 31 Bapak Ibu ya. Jika akan registrasi menggunakan prefil. Tapi jika akan menggunakan registrasi secara offline menggunakan Dapodik tarik data lokal, tidak perlu mengunduh prefil karena hanya salah satu yang digunakan dalam proses registrasi, baik menggunakan prefil maupun salah satunya menggunakan Dapodik lokal. Jadi salah satu saja ya Bapak Ibu ya, jangan dua-duanya. Kecuali salah satu ada kendala, baru cari cara yang kedua gitu Bapak Ibu. Karena pengembang di sini selalu memberikan alternatif agar kejadian tahun 2019 dapat diminimalisir. Seperti Bapak Ibu, ada instrumen untuk SD, ada instrumen untuk SMP, ada instrumen untuk SMA, untuk SLB karena belum ada persetujuan. Nah, di instrumen ini Bapak Ibu bisa mengunduh kemudian mengisi jikalau memang nanti ada kesulitan dalam pengisian melalui offline surface. Seperti itu ya Bapak Ibu. Kalau misalkan Bapak Ibu kok ternyata ngisi melalui HP Android susah, ya berarti ngisinya di sini dulu lah, melalui print out dulu gitu ya. Nanti isi baru dipindahkan ke dalam Ibu guru semuanya. Nah, mungkin ini penjelasannya. Jadi silahkan Bapak Ibu yang akan melakukan praktek bersama-sama dengan kami. Nah, selanjutnya sedikit penegasan tadi terkait dengan aplikasi Bapak Ibu ya. Jadi sekarang aplikasi itu ada dua ya Bapak Ibu ya. Aplikasi yang pertama, aplikasi yang versi desktop, itu aplikasi EDS 2020 offline versi COVID-19. Itu yang ada di laptop Bapak Ibu semuanya. Yang kedua ada aplikasi. Nah, aplikasi Android ini fungsinya berbeda dengan aplikasi yang ada di laptop. Kalau aplikasi Android ini fungsinya hanya untuk mengisi kuesioner Bapak Ibu guru. Nanti setelah mengisi kuesioner melalui aplikasi Android, baru dikirimkan hasilnya melalui email atau WhatsApp kepada operator. Nanti operatornya yang menginput hasil isiannya ke dalam aplikasi EDS versi 2020 offline. Ini tadi alurnya juga sudah dijelaskan oleh Pak Daris ini alurnya ya. Jadi nanti yang pertama itu dilakukan operator menentukan siapa saja yang akan menjadi responden. Guru-gurunya tentukan nih siapa saja yang akan memilih atau memilih guru-guru menjadi respondennya. Setelah guru-gurunya sudah ditentukan, tadi kan sudah disebutkan untuk SD itu 8, minimal 8, SMP, SMA minimal 10 guru. Tapi jika kurang dari gurunya ya tidak masalah. Jadi semuanya dimasukkan menjadi kandidat responden. Nah, setelah dipilih, nanti responden isi melalui aplikasi offline surface. Setelah mengisi selesai, baru dikirimkan lagi ke operator hasilnya melalui email, WhatsApp, dan lain-lainnya. Dikirimkan ke operator, baru nanti operator mengupload atau mengimpor hasil isiannya ke dalam aplikasi EDS yang ada di komputer Bapak Ibu semuanya. Itu ya, seperti itu. Ada dua aplikasi Android, satu yang desktop. Kalau yang Android mengisi kuesioner Bapak Ibu guru, yang di desktop untuk menampung hasil isian. Nanti terpaksa sekali tidak bisa mengisi melalui HP Android, maka tetap bisa mengisi menggunakan apa yang ada di laptop atau
karena itu tetap menjadi alternatif jika memang nanti ada kendala jaringan, kendala sinyal, ataupun kendala HP. Baik Bapak Ibu, nah ini kita masuk saja. Tadi sudah dijelaskan terkait offline surveinya. Jadi kita masuk ke mekanisme dari aplikasi EDS 2020. Yang pertama yang harus dilakukan yaitu instalasi aplikasi EDS-nya. Setelah diinstal, tapi jangan lupa Bapak Ibu ya, sebelum menginstal itu harus di-uninstall aplikasi yang lama. Aplikasi 2019 harus di-uninstall. Nah, Bapak Ibu operator mungkin yang di sini bisa langsung praktek nih. Yang 2019 harus di-uninstall terlebih dahulu dan pastikan di folder C prefil dapodik di folder C kemudian di situ program file, di situ pastikan sudah tidak ada lagi folder EDS Dikdasmen. Jika masih install maka harus dihapus atau Bapak Ibu harus restart komputernya terlebih dahulu biar proses uninstallnya atau menghapusnya itu berjalan sempurna, ya. Nanti setelah betul-betul dipastikan sudah bersih baru diinstal aplikasi 2020. Nah, nanti biasanya setelah proses instalasinya selesai, biasanya setelah dijalankan mungkin agak ngeblank gitu atau tampilannya hitam. Jangan khawatir Ibu, kalau seperti itu tinggal Bapak Ibu clear history terlebih dahulu atau clear KC-nya. Setelah semuanya dibersihkan history dan KC-nya, setelah itu di-refresh itu. Nah, nanti dengan tekan Ctrl 5, insya Allah dia akan langsung muncul tampilan EDS yang itu Bapak Ibu. Selanjutnya langkahnya adalah registrasi melalui dapodik atau prefil. Setelah berhasil registrasi maka login, nanti akan Bapak Ibu yang paling penting untuk operator ini di sini pilih kandidat respondennya. Siapa saja yang akan menjadi responden untuk mengisi kuesioner. Kemudian setelah itu dipilih baru pengisian instrumen responden melalui HP Android di aplikasi offline survei ini ya, di sini Bapak Ibu ya. Tapi jika memang terkendala bisa juga pengisian melalui desktop. Masih bisa disediakan, tapi saran kami tetap melakukan pengisiannya itu di HP Android biar mengurangi beban dari operator Bapak Ibu. Karena nanti jika memang ternyata semuanya harus mengisi di komputer operator, ya kalau misalkan Bapak Ibu guru sendiri yang mengisi ya itu tidak masalah. Tapi kalau misalkan harus menyuruh operator yang mengisi kan itu akan menambah beban operator yang mungkin selama ini kerjanya sudah harus verbal terkait dengan nomor HP, mungkin dengan dapodik. Jadi dengan adanya aplikasi Android itu bisa sedikit mengurangi beban dari operator. Selanjutnya setelah pengisiannya selesai baru dikirimkan hasil isiannya kepada operator. Nah, nanti operator yang mengupload atau mengimpor file hasil isiannya. Nah, setelah semuanya selesai sudah selesai hitung total kemajuan. Wah, ini sebenarnya belum 100% pun bisa hitung total kemajuan. Kira-kira siapa nih yang sudah 100%, siapa yang belum 100% nanti akan terlihat di dalam hitung total kemajuan. Setelah itu cek progres pengisian, baru sinkronisasi pengiriman pertama. Di sini belum ada hitung rapor mutu Bapak Ibu ya. Jangan lupa nanti ada hitung rapor mutu, mungkin akan disediakan menunya pada bulan November. Untuk saat ini menu hitung rapor mutunya sepertinya belum disediakan oleh pihak pengembang. Jadi yang penting nanti jika pengisiannya sudah selesai 100%, jangan lupa disinkronisasi. Hal ini jika ternyata yang sudah dikirimkan itu nanti jika Bapak Ibu install ulang aplikasi dapat diambil kembali. Jadi tidak perlu khawatir karena Bapak Ibu sudah kirim hasil isiannya, tapi ternyata harus menghapus atau uninstall aplikasinya, jangan khawatir. Jika sudah pernah sinkronisasi nanti bisa diambil kembali data-datanya.
Nah, proses instalasinya seperti ini Bapak Ibu. Ini dalam proses persiapan instalasi, yang pertama, pastikan di laptop Bapak Ibu semua sudah ada versi terbaru, sudah terinstall, sudah bisa login di Dapodik. Kemudian di Dapodik ada, tadi sudah dijelaskan oleh Pak Daris, jadi kalau ada Dapodiknya saja tapi tidak ada isi, tidak bisa login, maka tidak bisa registrasi menggunakan data Dapodik lokal, bisanya menggunakan data Previl. Yang kedua, walaupun menggunakan data Previl, tetap harus ada aplikasi Dapodiknya Bapak Ibu. Jadi walaupun Bapak Ibu mau registrasi menggunakan Previl, ada aplikasi Dapodik di dalam laptop Bapak Ibu semuanya. Tapi tidak ada datanya tidak masalah, nanti datanya akan dimasukkan melalui Previl. Kemudian aplikasi EDS versi lama sudah terhapus atau sudah di-uninstall hingga folder EDS detachment di dalam program filenya itu sudah benar-benar hilang. Setelah terhapus semuanya, jangan lupa Bapak Ibu restart komputernya agar proses penghapusan atau uninstall EDS versi lama dalam secara sempurna. Nah, ini versi Dapodik terbarunya seperti ini Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu yang operator sudah sangat familiar untuk Dapodik versi 2021-nya ini. Saya lanjut saja. Nah, ini sudah, terus dalam proses instalasi sekarang Bapak Ibu. Proses instalasinya nanti akan berjalan kurang lebih seperti ini. Jadi setelah installernya diklik atau dijalankan, nanti akan muncul tampilan atau gambar seperti ini. Tekan saja run anyway, kemudian tinggal muncul lagi di sini ada tulisan selamat datang di instalasi EDS 2020 COVID-19. Jadi sebelum menginstal lanjut, Bapak Ibu paham bahwa di sini tertulis EDS 2020 COVID-19, tanda-tandanya yaitu di sini warnanya hijau Bapak Ibu ya. Jika sudah oke, berarti tinggal tekan lanjut. Setelah lanjut, nanti tinggal klik setuju tinggal lanjut lagi sampai dengan selesai. Mungkin nanti di akhir dari proses instalasi akan memakan waktu cukup lama, mungkin sekitar 5 menit untuk memproses instalasinya, memasang itunya. Itu jangan khawatir Bapak. Saya pun mengalami hal itu, jadi ternyata memang dia agak cukup lama di akhirnya itu, kurang lebih 5 menit hingga 10 menit kalau tidak salah itu. Tinggal tunggu saja, nanti kalau memang sudah selesai dia akan langsung muncul aplikasinya Bapak Ibu. Yang penting dipastikan alurnya sudah itu ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu silakan jika yang di tempat masing-masing akan melakukan silakan alurnya nanti bisa langsung seperti ini, bisa langsung mengikuti kami Bapak Ibu ya. Tapi karena Bapak Ibu kepala mungkin ya silahkan mendelegasikan hal ini kepada Bapak Ibu operator ya. Nah, setelah itu tinggal registrasi. Registrasinya seperti apa? Registrasinya menggunakan tarik data lokal Dapodik atau menggunakan registrasi menggunakan Previl seperti itu Bapak Ibu. Ini mungkin langsung saja saya demonstrasikan registrasi menggunakan langsung aplikasinya langsung. Nah, ini yang menjadi catatan terlebih dahulu saat registrasi menggunakan Previl Bapak Ibu. Jadi saat mau registrasi menggunakan Previl, Bapak Ibu harus unduh Previl terbaru terlebih dahulu. Registrasi. Jadi untuk unduh Previlnya di mana? Tadi ada di dalam menu unduhan pada laman pmp.id ya Bapak Ibu ya. Itu ada unduhan Previl tahun 2020. Nah, unduh nanti akan diminta username, password, dan kode registrasi. Itu menggunakan username, password, kode registrasi dari Dapodik yang terbaru. Silakan setelah terunduh aplikasi Previlnya, setelah itu baru Bapak Ibu letakkan Previlnya itu ke dalam folder C Previl Dapodik. Nah, ini letakkan Previlnya ke folder C Previl Dapodik. Nanti jika tidak ditaruh ke dalam folder C Previl Dapodik, nanti tidak bisa registrasi gitu Bapak Ibu ya. Nah, setelah itu baru Bapak Ibu registrasi menggunakan Previl.
folder C Prefill Dapodik itu mungkin yang Bapak Ibu operator sudah udah paham, tinggal buka, setelah itu tekan yang C, setelah itu cari yang Prefill Dapodik, baru di situ diletakkan prefillnya hasil unduhan. Nah, cara unduhnya tadi seperti ini Bapak Ibu. Setelah tadi klik yang Provinsi Kepulauan Riau tadi nomor 31 ya. Nah, nanti tinggal pilih link alternatif unduhannya, nanti akan diminta username, password, dan kode registrasi. Seperti ini Bapak Ibu. Nanti setelah muncul seperti ini, tinggal diklik yang berwarna hijau. Mungkin itu penjelasan singkatnya terkait dengan mekanisme bagaimana proses instalasinya. Nah, selanjutnya daripada lama, langsung saja praktik menggunakan aplikasi Bapak Ibu ya. Mungkin Bapak Ibu yang sudah install aplikasinya bisa langsung praktek bersama kami. Silahkan Bapak Ibu bisa langsung praktek aplikasi bersama dengan saya. Saya izin share lagi. Nah, sudah tampak Bapak Ibu ya. Ini adalah aplikasi EDS tahun 2020 versi COVID-19. Nah, jika Bapak Ibu sudah instalasinya sudah selesai, tinggal Bapak Ibu jalan aplikasinya melalui browser atau perambah ya. Browsernya itu bisa melalui Google Chrome atau Mozilla. Silahkan Bapak Ibu nyamannya di mana. Cuman yang setahu saya ini aplikasi ini memang lebih familiar dengan browser Mozilla sebenarnya. Kalau untuk di Google Chrome agak kadang ada hambatan tapi nggak terlalu. Nah, nanti di dalam browser Bapak Ibu semuanya bisa langsung tekan atau tulis localhost seperti yang ini saya garis ini saya bold di atas ini, localhost /1745, atau bisa juga Bapak Ibu klik 2 kali logo atau ikon EDS Dikdasmen yang ada di desktop Bapak Ibu semuanya. Setelah klik 2 kali nanti munculnya akan sama, langsung menuju ke dalam browser ini Bapak Ibu ya. Atau bisa juga langsung buka browsernya, langsung tekan localhost /1745. Nah, nanti akan muncul tampilannya seperti ini. Di sini dominannya adalah warna hijau Bapak Ibu ya. Jika masih warna oranye di sini berarti itu masih EDS yang 2019, tapi versinya mungkin udah 2020.08 versi terbaru. Nah, di sini langsung ada tulisannya COVID-19 karena memang sekarang adalah masa-masa pandemi, jadi di sini aplikasi dan instrumennya pun menyesuaikan masa pandemi ini Bapak Ibu. Mulai dari instrumennya sudah disesuaikan dengan masa pandemi, kemudian juga sudah disesuaikan dengan masa pandemi, kemudian aplikasinya juga disesuaikan dengan masa pandemi. Mudah-mudahan dengan begitu tidak terlalu memberikan beban kepada Bapak Ibu semuanya. Nah, di sini langsung ada tampilan email dan kata sandi. Tapi sebelum isi email dan kata sandi di sini, Bapak Ibu terlebih dahulu tekan ini Bapak Ibu ya. Ada 2 di sini pilihan. Registrasi dengan Dapodik lokal. Ini sudah saya jelaskan tadi. Saya ulangi sedikit ya Bapak Ibu. Registrasi dengan data Dapodik lokal. Jadi harus punya aplikasi Dapodik di dalam komputer Bapak Ibu semuanya. Setelah punya aplikasi Dapodik, setelah itu Bapak Ibu bisa login di dalam aplikasi Dapodik lokalnya. Setelah bisa login, ada data yang betul di dalam aplikasi Dapodiknya. Jika ketiga syarat itu tidak terpenuhi, maka tidak bisa registrasi menggunakan Dapodik lokal seperti ini Bapak Ibu. Jika 3 syarat disebutkan tidak ada atau kurang, itu tidak bisa registrasi menggunakan Dapodik lokal. Tampilannya seperti apa jika kita registrasi dengan Dapodik lokal? Tampilannya nanti akan seperti ini Bapak Ibu. Nanti akan diminta NPN. Nah, ini juga pengisiannya harus betul, jangan sampai kurang. Kalau kurang tidak bisa juga. Kode registrasi, ini kode registrasi juga harus sesuai dengan kode registrasi Dapodik.
Kemudian alamat URL-nya ini, kalau ini dibiarkan saja nggak apa-apa Bapak Ibu. Karena biasanya Bapak Ibu aplikasi Dapodiknya ada di lokal host juga. Jadi ini alamatnya sudah sesuai, yaitu localhost 5. Tapi ini tidak menutup kemungkinan jika memang aplikasinya ternyata diinstalnya di mana, misalnya Bapak Ibu punya server gitu ya, aplikasinya diinstal di server. Nah, tarik datanya nanti bisa langsung menggunakan tarik data dari server, itu sudah bisa, yaitu menggunakan IP address-nya, alamatnya misalnya 192.168. Nah, itu juga sudah disediakan oleh pengembang ini Bapak Ibu. Nah, jadi jangan lupa diisikan NPSN registrasi. Kalau memang tidak ada perubahan di aplikasi Dapodik, berarti ini dibiarkan saja. Setelah itu tinggal tarik data. Begitu Bapak Ibu ya. Nah, kita kembali lagi ke login. Jika sudah berhasil, maka nanti kembali ke menu login seperti ini. Nah, kemudian bagaimana tampilan dengan registrasi dengan prefil? Ini tampilannya Bapak Ibu. Sama Bapak Ibu ya, tetap diminta email, kemudian kata sandi, kode registrasinya. Nah, email, kata sandi, kode registrasi ini yang dituliskan melalui registrasi prefil ini disamakan dengan pada saat mengunduh prefil Bapak Ibu. Jadi di sini pada saat registrasi ini email, kata sandi, dan kode registrasi disamakan dengan pada saat mengunduh prefil. Akan tetapi saya yakin semuanya ini akan sama dengan aplikasi Dapodik, login Dapodiknya. Ada perbedaan, nah itu jadi ini yang di sini harus sama dengan apa yang ada atau gunakan dalam pada saat prefil. Jika registrasi jika sudah selesai, tekan registrasi, kemudian setelah selesai maka akan kembali ke login juga Bapak Ibu. Nah, jadi akan kembali ke menu login di sini. Login menggunakan email, kata sandi yang ada di dalam registrasi tadi yang sesuai dengan atau di saat sama dengan pada saat mengunduh prefil. Di sini email, kata sandinya juga sama ya. Nah, dalamnya seperti apa? Dalam aplikasi itu seperti ini Bapak Ibu. Mungkin saya tidak usah pakai gambar ya, tampilannya kurang bagus. Nanti di dalam aplikasinya itu akan seperti ini Bapak Ibu. Jika Bapak Ibu sudah install, bisa login nih, tampilan di dalamnya. Tapi jika ini pengetahuan saja dulu Bapak Ibu. Nanti tinggal Bapak Ibu kepala sekolah yang ada di sini bisa langsung menginformasikan kepada operator ya Bapak Ibu ya. Dan jangan tidak usah berkecil hati untuk Bapak Ibu operator, karena nanti akan ada lagi operator dan pengawas yang akan kita laksanakan di awal bulan November, karena ini masih bersifat sosialisasi hari ini ya. Jadi lebih teknis lagi nanti terkait dengan aplikasi ini akan ada bimbingan teknis untuk operator dan pengawas. Insya Allah di bulan awal November. Nah, insya Allah juga nanti ada langsung dari pengembang aplikasinya dari pusat. Insya Allah kalau konfirmasinya kemarin terakhir dari pengembang sudah oke, tapi dari kemarin saya WA belum dibalas hingga mungkin karena ada kesibukan. Nanti setelah saya konfirmasikan, mudah-mudahan pengembang bersedia hadir saat fintech operator dan pengawas. Jangan lupa nanti mudah-mudahan bisa juga nanti live YouTube itu Mas Akso nanti pada saat fintech operatornya juga nanti, sehingga nanti bisa menjadi pembelajaran untuk kita semuanya. Jika Bapak Ibu sudah login, tampilannya seperti ini Bapak Ibu ya. Yang perlu diperhatikan adalah setelah login di sini ada 2020. Jika versinya masih 2020.08.17 atau versi 2011, berarti Bapak Ibu salah install. Terus yang kedua, tahun pendataannya di sini Bapak Ibu. Tahun pendataannya adalah tahun pendataan 2020. Jangan tahun pendataan 2019. Di sini ada tulisannya EDS 2020 COVID-19. Ya, jadi harus kan sudah tampilan seperti ini. Nah, kemudian di dalam beranda ini tombol di sini, yaitu tombol
data dari server dan tombol hitung total kemajuan. Jika Bapak baru install dan baru akan mengisi kuesioner, abaikan saja dua tombol ini. Jadi belum akan digunakan. Kapan tombol ini digunakan? Tombol 2 ini akan digunakan jikalau Bapak Ibu sudah pernah menginstal, kemudian mengisi, dan kemudian sinkron. Jadi Bapak Ibu sudah install, sudah mengisi kuesioner, kemudian sinkron hasil isian kuesionernya. Tiba laptopnya mati, hilang, atau harus dihapus aplikasinya, harus install ulang. Nah, tombol 2 ini baru digunakan Bapak Ibu. Jadi memang kalau memang sudah pernah mengisi, kemudian sinkron, kemudian terpaksa harus di-uninstall, nah setelah itu baru Bapak Ibu gunakan tombol ininya Bapak Ibu. Nah, kapan ini digunakan? Install ulang Bapak Ibu ya. Jika harus install ulang aplikasinya, kemudian harus mengembalikan data yang sudah pernah disinkron. Bapak Ibu tinggal tarik data, tekan tombol tarik data dari server. Nah, nanti apa yang sudah pernah diisi dan disinkron itu nanti akan kembali ke dalam aplikasi Bapak Ibu semuanya. Tapi kalau untuk tekan tombol ini berarti membutuhkan jaringan internet. Nah, nanti karena mengambil data dari database. Dan setelah proses tarik datanya selesai, jangan lupa hitung total kemajuan. Karena biasanya setelah tarik data, kemajuannya itu masih 0%. Untuk mengembalikannya kepada 100% atau 50% atau 70% setelah tarik data, jangan lupa tekan hitung total kemajuan. Nah, jadi belibet saya ngomongin. Nah, jangan lupa Bapak Ibu ya, seperti itu ya. Jadi jika lo masih baru, jadi ini abaikan saja. Dua tombol ini abaikan, tapi jika terpaksa nanti digunakan, jadi sudah disediakan oleh pengembang Bapak Ibu. Kemudian di menu pengaturan, di dalam menu pengaturan di situ ada submenu profil pengguna. Profil pengguna di sini adalah profil yang melakukan login atau masuk ke dalam aplikasi ini. Nanti akan ada nama, kemudian email, peran, dan segala macam. Nanti di dalam profil pengguna ini, sebenarnya profil yang ada di sini adalah profil yang ada atau data yang ada di sini adalah data yang bersumber dari data Dapodik. Jadi apa yang ada di sini hanya menampilkan, tidak bisa edit. Editnya di mana? Editnya ada di Dapodik Bapak Ibu. Jika memang ada yang tidak sesuai, harus diedit. Itu biar ada kesamaan antara data Dapodik dengan data EDS, karena data EDS ini hanya mengambil data dari Dapodik. Nah, kemudian di sini yang perlu diperhatikan Bapak Ibu di dalam menu sub manajemen pengguna. Dalam menu sub pengguna ini, jadi Bapak Ibu operator harus menentukan siapa saja yang akan menjadi responden pengisi kuesioner. Jika belum ditentukan kandidat respondennya, terus tiba-tiba Bapak Ibu guru sudah mengisi melalui aplikasi Android dan dikirimkan isiannya, maka tidak bisa diimpor. Bisa pun nanti tidak bisa masuk kemana alamatnya, misalnya yang mengisi Ibu Royani misalnya di sini, tapi ternyata Ibu Royani kok belum dijadikan kandidat responden. Setelah Ibu Royani kirim hasilnya, maka hasilnya hanya masuk, tapi masuknya kemana nanti tidak akan terlihat. Jadi yang pertama adalah Bapak Ibu operator jangan lupa memilih kandidat respondennya terlebih dahulu. Caranya seperti apa? Caranya tinggal klik pada tombol kanan garis 3 ini pada kolom nama. Kita klik aja, misalnya saya contoh ini di Ibu Royani ya, karena Pak Zainuddin di sini sudah menjadi kandidat responden. Kita klik Ibu Royani. Yang kanan ini ada tombol garis 3, kita klik saja. Di sini tinggal pilih kandidat responden. Untuk menu yang lain, menu hapus profil, ini abaikan saja. Ini tidak bisa hapus dan profil digunakan ya. Nah, yang digunakan adalah pilih kandidat responden. Kalau untuk tukar pengguna ini, jika nanti pengisiannya akan menggunakan laptop atau PC dari Bapak Ibu operator, misalnya Ibu Royani di sini mau mengisi menggunakan laptop,
Oke, berarti langsung langsung nanti laptop akunnya itu akan berubah menjadi akun dari Ibu Royani. Mungkin yang Bapak Ibu operator nih sudah paham akan tukar pengguna. Tapi diharapkan ini jadi alternatif terakhir Bapak Ibu menukar pengguna ya. Karena diharapkan Bapak Ibu guru tetap menggunakan HP Android melalui aplikasi offline surface. Tapi memang jika terpaksa digunakan aplikasi tukar pengguna tidak masalah, masih bisa digunakan atau Nah, kemudian kita pilih nih kandidat responden tadi ya. Kita tinggal pilih klik responden. Nah, ini akan proses atau setelah berhasil nanti akan muncul tulisan hijau di bawah kolom nama ini. Ada kandidat responden pengisian instrumen. Seperti ini ya Bapak Ibu ya. Itu jika berhasil. Jika akan membatalkan, tinggal pilih lagi di menu yang tadi, pilih batalkan kandidat responden. Seperti ini. Nanti akan hilang tulisan kandidat responden. Nah, silahkan nanti Bapak Ibu operator pilih 8 guru untuk SD, kemudian 10 guru untuk SMA. Pilih 8 guru untuk SD, 10 guru untuk SMP dan SMA. Di sini sudah tidak ada komite maupun siswa lagi. Jadi hanya Bapak Ibu guru yang menjadi responden. Kemudian pengguna ini tadi ada di atas menu tukar pengguna. Ini submenu tukar pengguna juga tetap disediakan Bapak Ibu ya. Tinggal Bapak Ibu nanti tekan tombol tanda panah segitiga kecil ini untuk tukar pengguna. Fungsinya apa? Fungsinya jika nanti Bapak Ibu guru akan mengisi kuesioner menggunakan aplikasi laptop dari Bapak Ibu operatornya. Kan di sini yang tertera tadi kan namanya itu kan di sini masih kepala sekolah ya. Misalkan saya ini menggunakan SD 001 Malang Rapat nih ya. Nah, kepala sekolahnya Ibu Kamaliah misalnya di sini ya. Nah, di sini kalau sudah tukar pengguna dengan maka yang di atas ini adalah berubah nama menjadi Bapak Zainuddin. Seperti itu Bapak Ibu ya. Karena sudah bertukar penggunanya menjadi Bapak Zainuddin. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, nanti setelah berubah namanya menjadi Bapak Zainuddin, tinggal Bapak Zainuddin ke menu kuesioner untuk mengisi instrumennya. Di sini ada menu kuesioner dan submenu isi kuesioner. Di sini masih sama tampilannya dengan tahun-tahun sebelumnya. Pertanyaan, beberapa pertanyaan di sini untuk standar ada sampai 8 standar. Tinggal Bapak Ibu pilih di sini pertanyaannya, misalkan di kompetensi lulusan. Bisa tekan rincian atau bisa tekan lanjutkan di sini. Jika tekan rincian, maka dia tampilannya akan muncul tampilan rinci pertanyaan seperti berikut Bapak Ibu. Ada A01A, A01B. Kalau untuk mengisinya tinggal tekan tombol warna hijau yang ada di kanan. Ini tinggal tekan Bapak Ibu ya. Nah, bagaimana jika kita mengisinya menggunakan tombol lanjutkan, itu akan langsung ke dalam dan kuesionernya. Nah, seperti ini Bapak Ibu tampilannya. Nanti akan langsung mengisi di sini Bapak Ibu ya. Nah, bedanya dengan tahun lalu, di sini kalau tahun lalu itu pertanyaannya itu turun ke bawah banyak sekali gitu ya. Kalau tahun ini tidak. Dalam satu layar ini hanya satu pertanyaan. Apa dibuat seperti ini oleh pengembang? Karena takutnya ada pertanyaan yang terlewat atau belum diisi oleh Bapak Ibu semua. Jadi sekarang satu layar ini hanya satu pertanyaan. Cuman nanti sering-sering klik tombol next atau lanjutkan yang ada di bawah ini atau yang ada di atas ini. Sering-sering seperti itu. Jadi kalau misalkan sudah selesai nomor 1, maka tinggal klik next selanjutnya. Tekan yang di bawah ini atau yang di atas. Ke bawah sudah tidak ada lagi. Nah, sebelum jangan lupa baca keterangannya terlebih dahulu. Di sini adalah bagaimana cara kita mengisinya, ada petunjuknya di sini Bapak Ibu ya. Ini untuk Bapak Ibu guru, jika akan mengisi bisa membaca terlebih dahulu keterangan. Di situ ada proses cara. Nah, jika sudah mengisi seperti ini, jangan lupa nanti tekan simpan.
simpan, nanti akan tersimpan di dalam aplikasi. Kalau misalkan tidak simpan terus kemudian keluar, maka akan hilang jawabannya Bapak Ibu. Jadi jangan lupa untuk tekan simpan. Selanjutnya dalam menu kuesioner di sini ada menu yang baru, yaitu menu up file isian instrumen di sini Bapak Ibu. Nah, nanti di sini operator menampung hasil isian dari Bapak Ibu. Jika Bapak Ibu guru sudah mengisi menggunakan aplikasi offline surface, mengirimkan jawaban pada Bapak Ibu operator, nanti tinggal diupload di sini melalui upload hasil pengisian offline surface di sini. Yang dikirimkan adalah dalam bentuk file CSV, DBR CSV Bapak Ibu ya. Nanti dikirimkan di sini dalam bentuk file DBR CSV yang diunggah atau diupload, atau bisa langsung ditarik ke sini aplikasi filenya. Nanti setelah ditarik sini langsung akan ada tampilan proses unggahnya. Jika kita klik ini nanti akan ada pilihan mau dari mana kita ambil. Nah, nanti jika tinggal pilih aja, nanti di dalam folder, nah nanti di situ yang akan kita unggah atau kita impor Bapak Ibu ya. Jangan lupa yang diimpor itu folder DBR CSV. Jangan folder yang lain nanti. Ini juga pengisi. Terlihat kemajuan pengisian. Nah, ini nanti kalau Bapak Ibu terpaksa uninstall kemudian baru tarik data baru gitu ya, setelah baru install ulang gitu misalnya. Nah, itu pengisiannya biasanya akan 0. Nah, balikannya seperti yang dijelaskan tadi, itu tekan hitung proses kemajuan. Nah, ini akan mengembalikan proses kemajuan. Persentasenya ini akan kembali semula. Nah, di sini akan terlihat kepala sekolah ini sudah berapa persen, kemudian Bapak Ibu guru sudah berapa persen, dan rinciannya ada di bawah nih. Nah, rinciannya ada berapa persennya Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu operator ini udah sangat-sangat familiar akan menu ini. Yang terakhir nanti ada menu sinkronisasi Bapak Ibu. Nah, nanti menu sinkronisasi ini digunakan jika memang sudah selesai kuesionernya. Jika sudah mengisinya sudah 100%, jangan lupa disinkronkan terlebih dahulu. Nanti jika sudah selesai maka tampilannya akan seperti ini Bapak Ibu. Ini tinggal disinkronkan, dan jangan lupa pada saat sinkron itu ada sini yang terlihat Bapak Ibu, dan pastikan di sini yang terkirim adalah jawaban kuesioner, jawaban utama, kemudian sama tabel timeline di sini. Kalau jawabannya tidak terkirim, maka hasilnya di sana di server mungkin tidak ada hasilnya gitu ya, sama tabel timeline yang terkirim. Kalau tabel timeline yang tidak ada juga, nanti kemungkinan progresnya di server itu juga tidak akan ada. Jadi dipastikan ada jawaban, ada tabel timeline yang terkirim dalam proses sinkronisasi. Seperti itu Bapak Ibu. Di sini menu yang lain masih sama. Ada rapor mutu ini untuk hitung, dan ada fakta integritas. Jika memang nanti menu hitung ya kan, nanti tinggal Bapak Ibu hitung. Nah, ini menu hitung rapor mutu untuk tahun 2020 belum dibuka. Ini masih dalam proses pengembangan. Nah, kemudian atau kita harus ngisi dulu ya berarti ini. Seperti itu Bapak Ibu. Atau juga di sini ada menu fakta integritas untuk Bapak Ibu kepala sekolah. Jadi misalkan ternyata isiannya sudah betul, sudah dihitung ya, terutama ya, rapor mutunya sudah dihitung, dan nanti ada rapor mutu bayangan, ya, rapor mutu sementara yang ada di Bapak Ibu kepala sekolah, pastikan betul tidak nih isiannya kira-kira dari Bapak Ibu guru, kira di standar proses, kira-kira oh ini harusnya nilainya nggak sekian gitu. Kalau Bapak kepala sekolah rasa-rasanya nih harus dinaikkan nih, nah, ini tolong diperbaiki misalnya seperti itu ya. Nah, berarti jangan tekan fakta integritas dulu. Fakta integritas ini nanti jika memang isian rapor mutunya itu sudah sesuai dengan dari Bapak Ibu kepala sekolah atau sesuai dengan kenyataan gitu ya. Tekan
integritas, tekan hit terus, dan nanti sudah bisa fakta integritasnya ditampilkan gitu Bapak Ibu. Nah, kemudian sinkron kembali, setelah hitung fakta integritas sinkron kembali, nanti Bapak Ibu pengawas itu bisa mengecek hasil pengisian atau hasil raportnya di aplikasi supervisi Bapak Ibu pengawas semuanya. Nah, bagaimana jika nanti ada yang tidak sesuai atau Bapak Ibu pengawas nanti pada saat verbal itu menyatakan untuk standar ini kayaknya standar Sarpras itu misalnya nilainya kurang gitu ya. Harusnya ini karena WC-nya sudah terpenuhi, kemudian ruang laboratoriumnya sudah bagus, perpustakaannya sudah bagus, ini harusnya nilainya bagus gitu. Itu harus diperbaiki misalnya. Atau misalnya terkait tenaga administrasi, wah itu kan sudah ada tenaga administrasi di sekolah, ini harusnya nilainya udah ada gitu ya. Pengawas misalkan tidak setuju, tinggal pengawas nanti bilang ke sekolah. Melalui aplikasinya juga bisa, nanti klik itu, habis itu disubmit oleh pengawas, nanti sekolah bisa mengambil hasil verifikasi dari pengawas itu. Nah, nanti setelah hasil verbal pengawasnya ada, mana yang tidak setuju, nanti masih bisa Bapak Ibu, tapi dengan cara batalkan fakta integritas terlebih dahulu. Nanti tinggalkan fakta integritas, setelah itu baru perbaiki isian kuesionernya. Begitu Bapak Ibu ya. Kalau masih ditekan fakta integritasnya, maka tidak bisa merubah. Tapi akan merubah, maka jangan lupa batalkan fakta integritasnya terlebih dahulu. Nah, verbalnya nanti akan terlihat di sini. Itu hasil verbal dari Bapak Ibu pengawas. Tapi hasil verbal ini akan muncul jika Bapak Ibu sudah sinkron terlebih dahulu. Belum sinkron, jadi misalkan Bapak Ibu pengawas sudah verbal, Bapak Ibu yang ada di sekolah jangan lupa sinkron dulu, nanti baru bisa mengambil data di dalam aplikasi offline. Karena aplikasi offline ini tidak bisa langsung menerima hasil verbal. Caranya menerima ya harus sinkron dulu ke server, baru nanti menarik data dari server, kemudian ada aplikasi offline-nya akan terlihat hasil verbalnya. Kalau didiamkan saja tidak disinkron, kata saya sudah, terusan Bapak Ibu operator klik, kok nggak ada di aplikasi saya Bapak Ibu, ya tidak muncul. Nanti operator langsung sinkron dulu datanya, baru akan muncul data hasil verbal dari pengawas. Gitu Bapak Ibu ya. Nah, itu mungkin untuk sebelumnya ini salah dari tahun-tahun